wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas Kompleks Panorama Serpong yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah pada pagi hari ini ba'da subuh kita bersilaturahim kembali dalam pengajian Sirah Nabawiyah dan pengajian tentang sejarah Nabi Muhammad SAW kali ini melanjutkan pengajian pada bulan lalu. Pengajian pada bulan lalu, Nabi sedang melewati masa-masa sedih atau dikenal dengan Amul Huzni, yaitu saat wafat orang-orang yang terkasih dari beliau, yaitu istri yang tercinta Khadijah Al-Kubra dan paman yang paling menyayangi dan disayangi Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi dalam situasi seperti itu, apa kira-kira selanjutnya akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu kira-kira. Jadi situasi yang menyayangi, melindungi dia sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu apa yang dilakukan? Begini-begini juga Rasulullah manusia biasa, meskipun dia memang Rasulullah. Jadi kita lihat di sini di buku yang menjadi panduan ngaji kita, ngaji sejarah Nabi. Berikutnya ini masa Rasulullah SAW mencoba untuk meminta perlindungan ke Taif sambil berdakwah, karena berarti di Mekah dalam tanda kutip sudah tidak ada harapan lagi. Kan sudah diboikot 3 tahun itu ya, pada pengajian 2 bulan sebelumnya, sampai mengakibatkan dari boikot itu 2 orang tercintanya wafat, karena Khadijah wafat setelah sesaat diboikot dibuka. Abu Thalib juga menyusul 3 hari kemudian, dalam 1 minggu wafat 2 orang. Gara-gara boikot itu dua-duanya sakit. Jadi karena kekurangan bahan pangan, di samping sudah sepuh juga. Nah, jadi dalam masa-masa seperti itu apa yang dilakukan? Memang mungkin jawaban ibu dan bapak ya kembali kepada Allah. Betul, bukan Nabi Muhammad tidak ngerti, ya Nabi yang ngajarin kita untuk selalu berpasrah kepada Allah. Tapi pasrah itu tetap harus ada langkah. Itu harus ada yang dilakukan. Ini ada orang pasrah ngejedog aja, itu bahasa Sundanya. Ya nggak ngelakuin apa-apa, itu namanya nekat. Ya. Jadi ikhtiar itu menjadi penting. Makanya dilihat di bab sejarah ini, kemudian Rasulullah ketahui urusan sukses atau enggak itu urusan nomor lain, karena memang pemutus segala keputusan adalah Allah. Kita tetap melangkah dulu. Sepeninggal Abu Thalib, gangguan kaum musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah makin meningkat, kata di buku ini. Semasa pamandannya masih hidup, beliau tidak pernah mengalami gangguan sekeras yang dialaminya setelah Abu Thalib wafat, sehingga seorang penjahat Quraisy berani menaburkan pasir pada kepala beliau. Gitu. Ketika beliau merasa gangguan kaum musyrikin bertambah meningkat
dan mereka tetap menolak serta menjauhi Islam, beliau pergi ke Taif dengan harapan akan beroleh dukungan penduduk setempat dan mereka akan menyambut baik ajakan beliau untuk memeluk Islam. Tidak mengherankan kalau beliau mempunyai harapan demikian itu, karena di masa kanak-kanak beliau disusui oleh seorang wanita dari keluarga Bani Sa'ad, namanya Halimatus Sa'diyah. Itu dari Bani Sa'ad, makanya Halimatus Sa'diyah, yang letak pemukimannya dekat dari Taif. Oh gitu. Jadi kemana ya? Oh, aku kecil pernah tinggal di Saat itu deket toh, kali aja bisa ke situ, kan gitu. Namanya orang, begitu ya Pak ya. Jadi kita punya dugaan ke situ. Kita ingin mencoba dakwah, siapa tahu dengan hubungan emosional. Saya pernah tinggal kecil di sana kurang lebih 5 tahun, ya kan, disusui sama Halimatus Sa'diyah. Siapa tahu teman-teman lamanya atau gimana, kan bisa gitu kan, untuk menyambung kembali silaturahim. Nah, pada pengajian bulan lalu Rasulullah itu udah diboikot, jatuh gitu kan, diboikot 3 tahun, jatuh. Istrinya wafat, berarti setelah jatuh ketimpa tangga. Kemudian pamannya wafat, ketimpa genteng. Kira-kira gitu kesimpulannya pada bulan lalu itu. Ya, hidup itu biasa. Guru saya, Pak Haji Suradi, saya punya guru pribadi, Pak Ustadz harus siap-siap. Dalam hidup itu semua orang, yang saya nggak nakut-nakutin nih, ya, karena memang setiap orang pasti ada jalan hidup. Katanya ke dalam hidup itu semua orang akan mengalami titik terendah dari hidup. Itu akan mengalami semua. Tetapi Pak Ustadz nggak usah takut. Sebetulnya Allah sudah kasih jalan untuk menghadapinya. Hanya Pak Ustadz ngeh atau enggak jalan itu. Itu aja. Jadi nggak mungkin Allah udah apa tadi, jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng, nggak ada jalan. Hanya jalannya itu harus dicari sama kita. Tidak boleh putus asa. Baik, kira-kira jalan ke Taif ini benar atau enggak? Kita lihat. Nah, di buku ini bagusnya, saya ikuti buku ini aja, saya kan awam, nggak ngerti. Bagusnya dia malah bagusnya di buku ini menjelasin dulu apa itu Taif, kira-kira tujuannya apa. Nah, jadi tidak langsung menceritakan Nabi hijrah ke Taif, tapi dia bahas dulu apa itu Taif. Saya menduga begini, almarhum Al-Hamid Al-Husaini ini sepertinya beliau menjelaskan kedudukan Taif dulu. Dia ingin tahu, tapi hebatnya orang-orang dulu ya, enggak bilang karena Nabi gini, enggak. Nah, tapi saya aja nih seperti Ustadz zaman now. Kenapa ya Al-Hamid Al-Husaini bercerita dulu tentang Taif? Sepertinya menurut saya, bapak-bapak, ibu-ibu, lah kan kita akan nanya, ya Rasulullah, kenapa kamu hijrah ke Taif? Kan gitu. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa penulis buku ini Al-Hamid Husaini menjelaskan dulu tentang posisi Taif. Gitu. Nanti bapak-bapak kira-kira bisa baca dan buat pelajaran kita. Kalau ngitung, ya kan nggak apa-apa, ikhtiar ngitung. Nanti kalau kepleset lagi ya nggak apa-apa. Itu namanya penting mencoba untuk memperkirakan dulu. Mari kita lihat. Kata beliau, Taif adalah kota ketiga sesudah Mekah dan Madinah.
Jadi termasuk kota-kota penting Taif itu selain Mekah dan Madinah. Kalau saya boleh tambahin, buku ini nggak ada. Di samping dibandingkan Madinah, Taif lebih dekat. Ya, Jakarta Bogor. Sedangkan kalau Madinah kan Jakarta Semarang kurang lebih jauh. Mungkin kecenderungan Nabi juga pengen ke Madinah, makanya nanti ada yang hijrah ke Madinah. Tapi ke Taif dulu yang dekat. Hitungannya benar loh, menurut saya. Selain tadi ada siapa, dia pernah tinggal 5 tahun bersama Halimatus, hitungannya udah benar. Bapak sering hitung benar kan? Ya kita sering menghitung benar, tapi lihat coba nanti secanggih-canggihnya kita hitung benar, kita lihat. Oke? Hitungannya benar nih, dekat Madinah, kotanya kota penting, checklist semua kan? Oke, lanjut. 2 kali beliau pergi ke kota tersebut. Yang pertama dalam bulan Syawal tahun ke-10 sesudah biasa, yaitu yang akan diceritakan sekarang. Dan yang kedua dalam bulan Syawal lagi tahun ke-4 sesudah hijrah. Jadi nanti sesudah hijrah ke Madinah 4 tahun kemudian Nabi sempat juga balik lagi ke Taif. Ini perlu diingat nih. Ya, setelah 4 tahun ke Madinah, Nabi tetap balik lagi ke Taif. Ada apa ya? Padahal nanti Bapak gedek, ngapain ngurusin dia? Nabi itu nggak pernah sakit hati. Oke, lanjut. Yang selanjutnya letak Taif kurang lebih 75 mil di sebelah tenggara kota Mekah, di atas tanah pegunungan Ghazwan yang puncaknya berketinggian kurang lebih 6.000 kaki. Jadi berarti dia dataran tinggi. Ya kita bayangin aja Bogor dan gitulah ya, puncak gitu ya, gampangannya ya. Biar kita membayang-bayangkan seperti apa ya puncak ya, dingin. Nah, saya lanjutkan. Dahulunya kota itu bernama Hawaz. Kaum hartawan Quraisy, ini menjadi penting. Kaum hartawan Quraisy banyak membangun gedung-gedung di kota tersebut sebagai tempat peristirahatan di musim panas. Mirip kan berarti orang-orang Jakarta bikin gitu kan, gampangannya gitu loh. Ada buku ini tuh enaknya begitu, saya suka sekali. Oh gitu ya. Jadi orang Quraisy ini sering bikin villa di sana. Ini penting nih, jangan cuma dilewatin cerita bikin villa ini. Nah, poin 1 bikin villa, bikin ini. Abbas misalnya, Abbas itu siapa berarti? Pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib mempunyai tanah-tanah garapan di Taif. Ya, jadi banyak tanah-tanah di sana karena subur kan. Ya. Tokoh Quraisy pada umumnya menanam modal di kota itu. Pebisnis sukses itu banyak menanam modal di Taif. Kekayaan yang melimpah di Taif berarti bahasanya banyak investor, gitu kan? Kalau bahasa sekarang, kekayaan yang melimpah di Taif mengakibatkan kemerosotan sosial kota itu. Ini menjadi penting. Bagus nih pengarang buku ini. Jadi Pak, Ibu semua, jangan dikira Allah memberikan anugerah kekayaan membuat kita itu benar. Justru membuat rusak. Kita kan doanya itu setiap sholat, ya Allah rapatkan rezeki, itu terus ya. Nah, jangan lupa tuh hidup selamat itu mendapatkan petunjuk dari Allah yang pertama, jangan rezeki. Jangan-jangan hidayahnya sih itu lebih, tapi yang khusus rezeki Allah. Padahal dari pengalaman sini, Taif diberikan tanah yang bagus, subur, dan duit pada datang, justru mengakibatkan manusia itu jadi rusak. Jadi makanya Imam Al-Ghazali wajar dalam ilmu tasawuf mengatakan ujian yang paling berat buat manusia adalah pada saat diberikan kenikmatan. Hati-hati. Banyak ustadz juga nggak kuat pada saat nikmat, gitu. Saya belum populer aja. Kalau udah populer,
Pantesan Nabi Yusuf itu surat Yusuf ayat 33 dikasih kehidupan istana yang mewah atau penjara? Mintanya. Kalau saya mah pasti saya akan bilang milih kemewahan istana. Itu beneran. Nanti aja baca surat Yusuf 12 ayat 33. Doanya itu, nanti doanya paling kalau mau. Mau doa itu? Gak mungkin mau bapak-bapak ya. Nabi Yusuf doanya itu. Rabbis sijnu ahabbu ilaika. Itu doanya. Ya Tuhanku, penjara sungguh aku lebih suka. Dikabulkan doanya di penjara. Orang mintanya di penjara. Ternyata kepahitan hidup itu lanjut. Jadi ini akibat dari kemakmuran hidup, akhirnya kemerosotan moral terjadi. Ya, kaum hartawan Taif karena dia efek dari investor tadi, ya, kaum hartawan Taif terkenal sebagai orang-orang yang hidup bergelimang di dalam kehidupan yang kotor. Seperti karena kebanyakan duit, akhirnya main riba. Ngapain capek-capek duit gue banyak, muterin duit aja, namanya riba. Kemudian mohon maaf karena kebanyakan duit temennya apa? Deketnya duit itu kalau udah duit banyak deketnya sama apa? Sama wadon. Iya kan? Pasti itu. Ya, makanya di sini maaf perzinahan. Di sana juga terdapat kaum pengrajin yang bergerak di lapangan industri minuman keras karena subur. Dikasih tanaman subur, anggur-anggur pada tumbuh, diperesin jadi untuk serba salah. Itu manusia begitu tuh. Jangan ngatain orang Taif, hati-hati. Gitu. Begitu Bapak-bapak. Itu siklus hidup biasa. Nah, mohon maaf ya, Hamid Al-Husaini tidak mau ngomong sama Rasulullah, kamu nggak ngelihat itu, gitu enggak. Tapi bagusnya Hamid ini orangnya nggak beres nih Taif sebetulnya. Jadi udah keras dengan cintanya sama dunia. Kenapa Rasulullah berani ke situ? Hitungannya apa sih? Kayaknya mau ngomong gitu, ini pengarang buku ini. Ini saya aja berani-berani berkata seperti itu. Nah, akhirnya saya lanjutkan. Terus yang berkuasa di Taif siapa? Yang berkuasa di Taif adalah kabilah Bani Saqif. Namanya Bani Saqif merupakan kabilah terbesar di kota itu dan kabilah satu-satunya yang berkuasa serta menguasai kekuatan fisik dan ekonomi yang memadai. Kabilah Saqif berasal dari bangsa Arab keturunan Adnan. Perlu dicatat di otak nih. Bani Saqif yang berkuasa di situ keturunan bangsa Arab, keturunan dari Adnan. Antara kabilah Saqif dan kabilah Quraisy terjadi persaingan di bidang keagamaan dan ekonomi. Padahal ada garis keturunan yang paham ya? Ini pelan-pelan nih ngajinya. Jadi jangan suka kecewa gitu loh sama sedulur. Kadang-kadang sama sedulur itu persaingan malah lebih keras. Gak percaya? Siapa yang pertama membunuh di Quran? Saudara bukan? Ya saudara. Jadi kadang-kadang sakit hati gue, padahal itu saudara gue lagi susah kalau ditolongin. Nah ya biasa itu mah. Kenapa ngomong begitu? Makanya jangan pernah berharap dari manusia gitu. Ya udah, ya kata nasihat guru saya, kalau memang bapak ibu mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Meskipun balasannya sikap negatif dari orang, tidak apa-apa. Kesalahan Hamid Al-Husaini, kalau dia nulis ini menganggap salah lu langkah Rasulullah, karena bagi Rasulullah
gagal mau enggak, yang penting saya melakukan yang terbaik. Paham? Jadi saya juga bukan ngajarin Bapak berarti gue harus hati-hati nih supaya nggak gagal. Salah juga, jangan berpikir gagal atau tidak gagal. Ya, hitungannya udah benar. Bukan itu saja, jangan dikira ternyata ibunya siapa? Nabi Muhammad itu berasal keluarga besarnya dari Bani Thaqif. Dan ini berarti semakin mempererat. Tapi ya bedanya gitu kan, mas, sedulur itu kadang-kadang apalagi ini kaya, ini juga kaya, itu bersaing. Bahkan persaingannya dalam agama juga. Itu Bani Thaqif punya berhala namanya Latta. Sedangkan kaum Quraisy punya berhala namanya Hubal. Itu Hubal sama Latta bersaing. Jadi kalau ada persaingan agama wajar. Loh sekarang paham ya Pak ya? Ya pelan-pelan ngaji namanya. Jadi harus ditelusuri ini benar-benar agama atau ada faktor lah. Jangan-jangan agama ini hanya sebagai baju gitu loh. Ternyata di sini benar persaingannya persaingan ekonomi, persaingan politik, cemburu persaudaraan. Dari situ di-trigger lalu dia pakai baju ini Lata, Uzza. Bahkan katanya ada satu data kan Hubal punya Ka'bah. Ya kan Ka'bah itu tempat yang suci. Di sana juga bikin tempat suci untuk setara dengan Ka'bah. Sampai begitu Pak. Ini tempat suci kita. Karena demi hati-hati kalau beragama begitu, paham? Makanya saya pernah punya ibu-ibu, salah seorang ibu tahun 2003 datang sore-sore jam 5 ke tempat kantor saya ngajar tahun 2003. Dia, Pak Ustaz, saya mu'alaf, pengen Islam. Saya tidak langsung terima. Loh, heran Pak Ustaz ya, kok tidak langsung terima? Loh, saya kayak pengen tahu motivasinya apa dia pindah agama. Itu penting Pak. Jangan-jangan saya jadi ustaz pun adalah ada motivasi. Saya belajar dari kecil enak juga jadi ustaz pun dapat amplop di mana-mana, di sini amplop terus kan. Bapak melihatnya saya ustaz padahal ini otak jangan mudah percaya dengan casing model begini. Nanti bapak kebawa-bawa. Apalagi enak juga tuh kalau jadi ini. Wah udah dunia semua. Makanya pada saat si ibu itu datang, baik, tapi ibu harus berpikir dalam dulu. Pelajari dulu, introspeksi dulu ibu, sampai yakin bahwa ibu memang pindah karena ingin mencintai Allah. Oh begitu ya Pak. Saya tidak terima. Geblek banget kan saya. Pulang. Nanti datang lagi. Saya ajarin ngaji dulu. Ya udah ibu datang sama psikolog. Waktu itu Profesor Dadang. Coba datang sama psikolog. Jangan-jangan ibu ada unsur lain. Masih ribet banget mau nerima Islam aja gitu kan. Kalau Pak Dadang, Hawari jawabannya sama. Coba ibu berdalam dulu keyakinan ibu. Pak Dadang kan muslim juga kuat. Nanti jam 10 saya ketemuan di Pari. Ya, jadi pas banget cerita hari ini saya tentang ini sama ibu ini. Dia muslim, ibu akhirnya bertekad syahadatlah. Akibatnya apa resikonya? Suaminya itu anak pendeta. Dan sekarang anak kiai. Ya, Bapak jangan bayangi anak pendeta aja, dibalik deh anak kiai. Istrinya pindah agama Kristen. Gimana rasanya? Lah saya marah dong. Dia suaminya marah. Si ibu itu akhirnya mau sholat di rumahnya nggak bisa. Yang karena mukanya tercoreng. Ya istrinya pindah menjadi muslim. Kalau mau sholat nih Pak, itu mukena ditaruh di tangga karena mukenanya digunting-gunting sama suaminya bertahan. Makanya saya bilang serius nggak nih mau muslim?
Jangan-jangan ini karena problem ada keretakan rumah tangga. Makanya dia bilang pada waktu udah muslim, Pak Ustadz saya sudah tidak kuat bersuami dia. Ibu mau muslim atau bersuami? Masih begitu udah muslim pun saya. Mungkin kalau bapak udah nggak haram nih harus cerai gitu kan, saya nggak. Jadilah istri yang terbaik. Bisa nggak ibu? Gitu saya bilang. Berat Pak Ustaz. Nggak bisa, saya nggak mengizinkan ibu cerai. Ini pilihan ibu untuk menjadi muslim, dan memang pilihan ibu dari awal memang dia adalah non muslim. Mau gimana lagi? Tapi tiba-tiba dia lama nggak ketemu, cerai. Ternyata cerai. Ngomong lagi ke saya sudah divorce Pak Ustaz. Tadi mau ketawa lagi. Beneran, saya bukan ngomong. Beneran. Ini Ustaz teruji nih, hebat kan? Iya. Saking cakepnya nih, Tommy aja mepet dia, Tommy Soeharto. Ini kan cakep. Dia datang waktu itu saya ngajar di Menteng. Ya bilang Pak Ustadz izin. Saya kayaknya nyari penyakit. Oh gitu. Itu ada kasus di TV lagi rame apa bini. Yang nyari kesempatan dia perlu lah bu. Tiba-tiba dia suka manggil Ustadz ke rumah zikir. Ustadznya iya. Saya aja enggak, dia baru kenal dikit udah mepet aja gitu. Ya. Paham? Ya itu. Akhirnya apa? Bapak Ibu, dia bilang lagi, Pak Ustadz saya mau menikah sama siapa? Sama Ustadz. Masih sendiri udah punya istri 2. Astagfirullah. Saya bilang nggak ada yang lain gitu. Jangan. Mungkin dia pikir poligami kan boleh gitu ya. Ya boleh nggak boleh, tapi ya sayang gitu kan. Ya, cari yang lain. Akhirnya dapat direktur Garuda. Pak Ustadz ini. Nah ini boleh. Tidak apa-apa. Monggo. Dari sebab itu saya dapat bonus haji gratis dari dia. Alhamdulillah kan ada untung gitu kalau orang sabar kan. Iya. Dapat haji gratis. Saya haji tahun 2006 dikasih sama si suaminya ini. Tapi dalam 15 bulan pas saya di Mina menjelang berangkat haji, suaminya wafat. Jadi saya selama di Mekah diteleponin terus sama si maksud Allah itu apa sih? Saya sudah pindah agama, kok diuji terus hidup saya Pak Ustadz? Saya mau cerita ini aja. Namanya manusia semua punya jalan kayak gitu. Itu maksud saya. Kenapa sih Pak Ustadz ini cerita muridnya itu Nabi aja? Ini bukan urusan Nabi doang. Setiap manusia punya. Ya udah ibu supaya nggak nangis saya di Mina ingat itu waktu lempar jumroh. Ibu itu aja jalan-jalan deh ke Bali kan duitnya banyak saya bilang gitu. Gimana mau jalan-jalan, orang seusia saya itu semuanya udah pada suami. Saya ngikut orang suaminya nanti melototin saya. Juga ya sebab bingung loh kasihan. Susahnya janda. Iya ya. Lagian ini Adam Air juga baru kelelep katanya. Takut Adam Air laku nyungsep zaman itu dia meninggal. Tapi berjalan puluhan tahun sendiri dia Pak, puluhan tahun sendiri anaknya dua-duanya nggak ngaku karena dulu yang ngajarin ke gereja itu ibunya, tiba-tiba ibunya pindah muslim jadi anaknya kecewa. Punya pacar orang Australia pengusaha minyak, mau nikahin dia asal jangan Islam, sebel banget sama agama Islam itu seorang Australia, pindah agama lagi. Ibu nggak pindah aja, saya bilang gitu.
Ibu kuat. Yang penting ini ingat, yang penting bagi saya Allah aja Pak Ustaz. Astagfirullah, Bu, enak banget sih kata-katanya. Iya, kalau nggak ada Allah saya nggak kuat. Yang penting saya Allah. Ya udah, sampai lama terputus karena dia kerja di Oman, di Arab, di perusahaan minyak dalam sifat. Balik lagi, ternyata sudah punya suami, usianya sesaya suami. Dia sekarang umur 60 tahun, suaminya sesaya 46, saya usia 46. Jadi menikah, yang suaminya sekarang pemilik apartemen Essence di Dharma Wangsa itu. Jadi Allah punya jalan. Sekarang dia mau bikin masjid, makanya janjian nanti jam 10 di daerah Palu. Jadi jangan cepat terus adepi. Ya Rasulullah mau hitungan mau gimana saja nggak bisa gitu ya. Dia misalnya ada ibunya, ada siapa. Di samping di sini ada data lagi, di Bani Sakif itu banyak orang-orang pinter dan itu masih saudaranya Nabi. Orang-orang pinternya itu jago ahli kitab. Kalau bisa, kalau ibarat sekarang sih ustadz yang hafal Quran, hafal hadis, gitu loh. Bayangin kayak gitu deh. Nah itu banyak tokoh-tokoh ulama di sana juga di sana. Ini menjadi persaingan juga, makanya pada saat Muhammad rada populer di Mekah, ini juga gue juga punya ulama. Hah? Siapa ulama-ulamanya? Yang pertama Al-Haris, yang kedua An-Nadir. Dia ahli-ahli kitab, ahli apa? Wah, jago juga. Makanya sering dia membuat sastra yang mencaci maki Nabi, memplesetkan sastra yang baik kepada bagus, kepada yang buruk. Akhirnya Rasulullah bersabda begini, syair-syairnya beriman, tetapi hatinya ingkar. Jadi jangan terpengaruh orang tausiahnya bagus, kata-katanya bagus, dalilnya bagus, iman kelihatannya, tapi hatinya itu susah nih untuk menerjemahkan kata-kata Rasulullah. Mungkin kalau untungnya kita hidup di zaman sekarang, karena itu kita udah menganggap dia sebagai Rasulullah. Kalau mungkin kita pada zaman Nabi, mungkin ya saya yang awam ini nggak mungkin akan ngikutin Rasulullah, tapi saya akan ngikutin Al-Haris dan Nadir. Contoh yang bikin bingung, misalnya dalam sastranya Al-Haris, pada waktu perang Badar, itu kan Nabi merangin saudaranya sendiri, namanya Abu Sufyan dan Abbas. Abbas itu paman, dan dibunuh sama Nabi. Itu Al-Haris bilang, masa Nabi model gitu, yang membunuh saudaranya, masuk akal. Paham ya? Gimana kita nggak akan terpengaruh kalau hidup di zaman itu, gitu loh. Gitu loh Pak. Jadi makanya pada waktu Rasulullah SAW hijrah ke Taif, nah kemudian Rasulullah setiba di Taif bertemu dengan beberapa orang pemimpin Bani Sakif, yang tadi Bani Sakif itu penguasanya. Dia ngomong-ngomong kepada mereka, beliau menjelaskan maksud kedatangannya, kemudian mengajak mereka memeluk agama Islam dan tidak bersembah kepada siapa tadi, Lata, dihapus. Ajakan beliau dijawab dengan kasar dan angkuh. Ini penting. Ternyata orang Taif itu sifatnya kasar. Ada orang beragama, fasih agamanya, tapi kasar sifatnya. Ini Taif. Jadi jangan heran kekasaran itu karena apa? Nggak mengerti. Tapi pasti Bapak ini dari cerita ini udah berpikiran negatif aja sama orang-orang Taif. Ya kan? Udah melawan Nabi, kasar pula. Saking kasarnya, Nabi pesan dengan baik-baik, ya sudah. Kalau kamu tidak mau menerima, enggak apa-apa. Tapi nuwun sewu, kamu enggak usah cerita-cerita sama sukuku Quraisy bahwa aku sudah melobi kamu. Malah itu dilanggar karena kasarnya sifat. Bahkan dia memanggil budak-budak, anak-anak muda dipanggil. Sepanjang jalan Nabi sama Zaid bin Sabit itu berdua, panjang mau pulang ke Mekah, dilemparin batu.
sampai Nabi kakinya berdarah. Zaid malah kepalanya beberapa bocor. Kasarnya orang-orang Taif itu gitu. Dengan kekerasan dia sifat. Dia lempar. Beragama tadi kan jelas. Punya berhala, punya tempat ibadah, punya tokoh-tokoh ulama, Al-Haris dan Nadir, tapi sifatnya kasar. Kenapa saya ulang-ulang katakan sifat kasar? Jangan negatif dulu dengan orang yang bersifat kasar. Jangan. Kadang-kadang kita suka bilang, ini kasarnya orangnya nggak benar. Jangan. Hati-hati. Karena apa? Kenapa saya bilang begitu? Pada saat Nabi ditawarin sama malaikat gitu. Pada saat Nabi ditawarin sama malaikat, ya Rasulullah, Nabi itu ditawarin ini penunggu gunung akan dijadiin gempa, langit, badai. Kata Nabi, enggak, jangan. Mereka ini enggak bakalan sadar. Enggak. Mungkin nanti juga enggak. Ya mungkin nanti anak cucunya. Gitu Nabi tuh. Sampai malaikat kesel, jadi kan doanya itu almarhum Ki Haji Zainuddin MZ yang paling terkenal apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu jawaban Nabi. Ya Tuhanku, berikan petunjuk dia karena dia melakukan itu sama saya, dia la ya'lamun, dia enggak ngerti. Jadi saya ulang, berarti sifat kekasaran dia bukan enggak mau beriman. Dia belum nyangkut tentang Islam di otaknya. Jadi akhirnya kasar. Sebetulnya orang yang bersifat kasar itu ada nilai positif, yaitu teguh pendirian dalam prinsip. Tapi kebetulan prinsip yang dianut sama dia lagi prinsip yang salah. Ini yang harus dirubah. Switchnya Nabi ingin cari. Malaikat kagak ngerti. Lah malaikat makan orang yang jujur. Ngelihat salah ya salah. Itu maaf ya, saya kasar, bodohnya malaikat. Jadi kalau malaikat kan Pak disuruh bawa matahari ya matahari aja kan, kagak ngerti panas kan. Lah kalau saya makan manusia beda, panas ya Allah ngapain bawa matahari? Enggak, dia pegang aja matahari. Itu sifat malaikat kan. La ya'sunallaha ma amarahum wa la tu'marun. Dia tidak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah dan tahunya cuma itu. Nah kalau Nabi kan beda, manusia. Makanya malaikat ngomong kayak gitu. Mungkin kalau bahasa saya, lu sok tahu gitu kata Nabi gitu kan, nawarin mau ngasih azab gini enggak kata Nabi. Nantinya dia enggak bakalan beri, enggak kata Nabi gitu. Ngotot loh Nabi, enggak. Malah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi meskipun dia kuat, ini ada doanya panjang. Saya terjemahin saja. Tetap Nabi baper. Itu sih namanya orang ya. Di depan malaikat kelihatan gegap. Ngerti ya? Nabi juga tetap manusia, Mas. Ya lihat doanya baper nih. Ya Allah. Ini setelah ceritanya malaikatnya pada pergi, dia sendiri. Ya Allah, kepadamu aku mengeluh atas kelemahan tenaga, kekurangan akal dan kilahku dan kelemahan kesanggupanku menghadapi orang-orang kafir. Ya Allah yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku kepada siapa Engkau hendak menyerahkan diriku, kepada orang jauh bukan kerabat yang bukan kusut kepadaku, ataukah kepada musuh yang telah Engkau takdirkan akan mengalahkan urusan tugasku. Hal itu tidak kurisaukan jika Engkau tidak murka terhadap diriku, namun bagiku rahmat-Mu amat luas. Kepada cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan menentukan kebaikan urusan dunia dan akhirat, aku berlindung dari murka yang akan menimpa diriku. Aku senantiasa mohon keridhaan-Mu, karena tiada daya dan tiada kekuatan kecuali berkenan. Intinya doa ini adalah, ya Allah, aku ini lemah, gak kuat. Terus kamu mau kasih apa ke aku? Asal satu, kamu jangan marahin aku. Jadi tuh Muhammad hanya pengen cinta
urusannya Allah. Mau dibanting sama Allah, mau diapain? Mau kau serahin aku ke musuh engkau, karena itu takdirmu. Aku sih acak satu. Engkau jangan murka sama. Nanti udah nggak ada jalan. Karena ke Mekah pun pasti akan dipukul. Mau kemana? Itu posisinya Pak Haji. Coba rasain Bapak Ibu dalam posisi seperti itu. Ke rumah dimarahin ini. Kasihan banget tuh suami. Ke tempat kerjaan dimarahin bos. Waduh. Teman lagi pada jam. Wah udahlah. Karena enak gitu. Begitu aja doa seperti itu. Hiburan tetap ada. Lagi nangis bleberan di kebun itu. Kebunnya itu milik salah seorang keluarga Rabi'ah. Pemilik kebun itu kafir. Anak-anaknya tapi anak-anak muda itu kan hatinya masih bersih. Anak-anaknya Rabi'ah ini ngelihat Muhammad itu kelihatan sedih. Dia nyuruh pembantunya namanya Adas. Allah tuh ada kasih hiburan. Adas itu bawa anggur standar. Pembantunya ini dari Tuhan. Oh, siapa namamu? Adas. Kemudian Rasulullah, makasih ya, makan anggur sama Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti agak kencang bahasanya. Si Adas ini indah sekali tuh kata-kata. Aku nggak pernah dengar kata-kata itu. Hanya Rasulullah, kok orang ini sensitif dengan kalimat agama. Paham ya? Nanya, kamu agamanya apa? Kata Nabi, saya agamanya Nasrani, Kristen. Oh. Emang kamu di mana tinggalnya? Asalnya dari Ninawa. Saya punya saudara Ninawa itu, namanya Yunus bin Matta, Nabi Jonah. Ya, kalau dalam bahasa Kristennya Yohanes anak Matius kalau di Injil ya anak Matius. Nah itu pinternya Nabi ngomong gitu. Aku kenal. Kamu kenal itu, kata si Adasnya itu. Itu saudara saya. Gara-gara itu si Adas apa? Cium Nabi. Sampai kaki dicium-cium, tangannya. Itu hiburan. Saat semua mencaci maki ini, satu orang malah cium-cium. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang Allah tuh memberikan kebahagiaan kepada kita itu sesuatu yang tidak berharga mungkin menurut kita, tapi itu bisa mengobati pelipur. Paham ya? Selalu kita itu harus awas dengan jalan-jalan di hidup, Pak. Nah itu, makasih ya, kata Rasulullah. Iya, makasih, senang saya bertemu kamu Muhammad. Udah, Rasulullah pulang ke Taif. Dan di situ Zaid bin Sabit, ya Rasulullah, kamu nggak aman pulang ke sini. Ya udah, minta perlindungan politik sana sama namanya dari Bani Khuza'ah, Mut'im bin Adi. Dia orang tersepuh di Mekah. Coba kamu masuk duluan ke sana. Di sana hubungannya begitu ya, aturan suku mereka itu. Kalau mau masuk ya harus ada perlindungan. Akhirnya Mut'im bin Adi meskipun dia kafir melindungi Nabi, siap Nabi baru masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman. Karena siapa yang mengganggu dia, urusannya Mut'im bin Adi dari suku Bani Khuza'ah akan siap membela Nabi. Jadi hitungannya tetap ada. Selamatlah Nabi di Mekah, dapat perlindungan meskipun di Taif gagal. Itu ceritanya. Sekarang analisa saya ini orang awamnya. Saya makanya baca nyuwun sewu karena saya nggak ngerti. Ini analisa saya. Kenapa Nabi kekeh bahasa Sundanya ke Taif? Saya perlu lompat ke belakang, ke depan, yang ceritanya belum sampai ke bawah. Nanti akan datang. Satu-satunya bangsa yang setia membela Islam itu Taif. Keren kan? Berarti hitungan malaikat salah kan? Orang Quraisy murtad, orang Taif itu enggak setia.
Bahkan sahabat-sahabat dekatnya give up, cabut. Tapi orang Taif itu setia kepada Nabi. Karena akhirnya kan setelah Abu Sufyan nanti pada masuk Islam, dia masih saudaraan sama situ, akhirnya pada masuk Islam. Nah pada saat masuk Islam nanti yang membela paling kuat adalah orang Taif. Ternyata orang yang keras itu kalau udah dirubah, pindah lagi ke agama Islam, Islamnya paling kuat. Gitu loh rahasia Nabi itu. Nah makanya bapak-bapak kalau ngadepin orang yang agak sifatnya apa ya kuat itu harus punya cara. Guru saya Profesor Dr. Huzaimah Tumanggor almarhum, ibu-ibu itu pernah punya murid ayam aja tuh digerudulin itunya apa namanya bulunya. Itu anak nakal banget, murid iseng gitu. Pernah gurunya itu ngasih nilai kecil, itu bawain pisau ke kelas. Itu kan kasar. Tapi guru saya ini Profesor Dr. Huzaimah Tumanggor bilang, kamu jangan gitu ngadepin anak ini. Nah ya, akhirnya dia dibawa, dan dia udah kamu tinggal di kosan ibu, dididik. Sekarang jadi pejabat, jadi jenderal di Indonesia ini. Dulunya bandel banget. Jadi saya nggak sebutin jenderalnya siapa. Jadi dia orang terkenal di Indonesia ini. Itu hasil didikan guru saya, Profesor Dr. Huzaimah Tumanggor. Ibu-ibu, karena dengan kebuka sifat kerasnya itu, dan akhirnya menjadi benar. Itulah, jadi dalam melihat manusia jangan hitam. Ya, ini kadang-kadang kita, oh itu ini gini gitu, jangan. Ya, makanya deketi dengan ya hati yang baik. Itu kita perlu kekayaan. Mudah-mudahan dengan belajar sejarah ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua semakin kaya hatinya untuk memahami anak-anak, tetangga, saudara-saudara gitu. Bukan dengan cerita nabinya saja, saya nggak mau. Itu mah udah lalu 1400 tahun yang lalu. Ini cerita ini jadi kacamata. Oh gitu ya Nabi caranya, gitu Pak. Nabi caranya gitu dalam ngadepin orang. Gitu, kira-kira. Kalau mau ada, monggo. Kalau nggak ada ya kita doa saja. Ada? Ada yang mau ngobrol? Nggak ada. Ada yang mau bertanya, ada waktu. Kalau nggak ada kita tutup. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sering-sering baca sholawat di rumah, ngalap berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jamaah ikhlas ini diberikan akhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan hati yang lapang seperti lapangnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kesabaran seperti sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan kemampuan untuk membuka hati-hati orang yang kecil menjadi luas seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun. Wassalamualaikum